Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi ini kita kembali bersama di dalam 1 jam bersama renungan harian. Bersama kita Bapak Pendeta David Kosasi. Beliau akan membagikan latar belakang perenungan yang tayang pada hari ini di renungan harian. Dan acara akan dipandu oleh Pak Sony Wibowo yang juga telah bersama dengan kita. Kita akan segera mulai acara kita, Bapak Ibu. Saya hantar dengan pantun lagi ya, Bapak Ibu ya. Persib Bandung lawan Mitra Kukar. Yang menang dapat piala. Kiranya kita semua menjadi segar ketika bersama-sama dalam SJBRH. Monggo Pak Sony, layar saya serahkan dan selamat menikmati acara kita Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Iya, terima kasih Bu Dati. Cakep pantunnya. Ya, salam Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Senang berjumpa kembali dalam acara 1 jam bersama Renungan Harian. Ya, kita bersyukur pada Tuhan buat hari ini, hari yang indah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kami mengajak Bapak Ibu, mari kita pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk bersama-sama mengikuti acara 1 jam bersama Renungan Harian. 1 jam ke depan kita akan bersama-sama belajar, akan mendengar firman Tuhan, kita akan merenungkan, bahkan kita rindu bila melalui acara kita pagi hari ini, benar-benar firman Tuhan itu datang dalam kehidupan kita, menegur, meneguhkan kita, bahkan sungguh-sungguh memproses hidup kita, sehingga kita dijadikan serupa segambar dengan Allah. Oleh sebab itu, mari siapkan hati kita, dan kami juga mengajak Bapak Ibu pagi hari ini, mari ambil waktu untuk boleh bersama-sama ambil bagian dalam acara nanti, saat Anda diberi kesempatan untuk Anda menyaringkan apa yang dapatkan, Anda boleh sharingkan, sehingga itu boleh jadi berkat buat kita semuanya. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah Tuhan di depan kami. Kalau kami ada semua karena Engkau Tuhan, bukan karena kuat gagah kami, tapi semuanya karena anugerah-Mu dan kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini kami akan memulai acara kami dalam acara 1 jam bersama renungan harian. Kami rindu Tuhan dalam acara ini bukan saja acara rutinitas, tapi di mana iman kami boleh dibangun, bahkan kami dikuatkan, diteguhkan Tuhan dan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati setiap kami yang hadir pagi hari ini Tuhan, di mana pun berada Tuhan, biarlah setiap perangkat pakai, baik handphone, laptop, sinyal wifi, listrik, semuanya dalam kendali-Mu Tuhan. Terutama hati kami Tuhan, biar hati kami boleh fokus kepadamu. Kami juga serahkan hamba-Mu Pak Pendeta David Kosasi Tuhan, yang akan narasumber pagi hari ini, ingin menyampaikan latar belakang dari perusahaan beliau Tuhan. Berikan hikmat-Mu, pewahyuan-Mu Tuhan, pengurapan-Mu terhadap hamba-Mu Tuhan, sehingga bersampaikan kami boleh pagi hari ini boleh mengerti dan boleh kami terapkan kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya di dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus yang syukur dan berdoa. Amin. Ya, mari Bapak Ibu pagi hari ini sebelum kita lebih lagi, kita akan siapkan hati kita akan pujian berkat kemurahan-Mu. Kita ini percaya bahwa berkat Tuhan selalu mengalir kehidupan kita, terutama berkat rohani dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, naikkan pujian ini keluar dari dasar hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Mari bersama-sama dengan pujian ini. Mari bersama-sama dengan pujian ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat
baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada semuanya karena kasih, semua karena kasih. Hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tangan-Mu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, kasih-Mu. Engkau sangat baik, hanya padamu beribu. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ya, semua karena kemurahan Tuhan. Saya akan percaya bahwa hari ini kita ada semua karena anugerah Tuhan. Bahkan berkat Tuhan dalam kehidupan kita, melalui kesehatan kita. Kalau hari ini kita boleh ada dan boleh berjumpa kembali dalam acara 1 jam bersama renungan harian, semata-mata semua karena Tuhan. Selalu sebab itu Bapak Ibu, mari pagi hari ini kita sapa hati kita akan bersama-sama menyimak audio renungan harian pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama menyimak. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Keluaran pasal 7 ayat 1 sampai 5. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, aku menjadikan engkau seperti Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu itu akan menjadi seperti nabimu. Engkau harus mengatakan semua yang kuperintahkan kepadamu,
dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun supaya ia membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun dan memperbanyak tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang kubuat di tanah Mesir. Firaun tidak akan mendengarkan kamu, maka aku akan menimpakan tanganku atas Mesir dan mengeluarkan barisanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan ketika aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari antara mereka. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Keluaran pasal 7 ayat 5. Orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan ketika aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari antara mereka. Renungan hari ini berjudul Berkat yang Terselubung. Terkadang kita bisa mengalami berbagai kemalangan, tapi pada akhirnya membawa kebaikan bagi kita. Saya menyebutnya sebagai berkat yang terselubung, karena seringkali berkat itu diselubungi oleh peristiwa yang kurang menyenangkan bagi kita di awalnya, tetapi berujung kebaikan. Musa diutus oleh Allah untuk mendatangi Firaun dan mendesaknya agar mengizinkan umat Israel meninggalkan tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Sebuah tugas yang tidak mudah. Sebelumnya, Musa melarikan diri dari Mesir karena ketakutan setelah membunuh seorang Mesir yang menganiaya orang Ibrani. Lagi pula, Musa telah diberitahu oleh Allah bahwa ia akan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak akan mendengarkan Musa. Tentu saja bukan tugas yang mudah, karena Musa dan umat Israel akan mengalami berbagai macam kesulitan dan tekanan dari Firaun. Mengapa Allah seakan membiarkan Musa mengalami situasi sulit tersebut? Allah ternyata hendak memperbanyak tanda-tanda dan mukjizat-mukjizatnya di tanah Mesir, serta mendatangkan hukuman bagi Firaun dan bangsa Mesir, supaya semua bangsa mengetahui Allah Israel yang berkuasa melebihi kuasa manapun di atas bumi. Semua situasi sulit yang dihadapi Musa menjadi cara Allah untuk mendemonstrasikan kuasa dan kedaulatannya. Allah terkadang membiarkan kita berada di dalam berbagai macam kesulitan dan tantangan. Ingatlah, semua itu bisa dipakai Allah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita pada akhirnya. Ada berkat terselubung yang Allah siapkan melalui berbagai macam kesulitan di hidup kita. Tetaplah percaya dan bersandar pada Tuhan. Ada berkat terselubung di balik setiap kesulitan yang kita hadapi. Ya, pasti pagi hari ini Bapak Ibu sudah bersaat teduh, bahkan juga sudah membaca firman Tuhan. Bahkan Bapak Ibu yakin percaya pasti banyak hal-hal yang pagi hari ini Anda dapatkan. Dan pagi hari ini di tengah-tengah kita telah hadir Bapak Pendeta David Kosasi. Selamat pagi Pak David. Selamat pagi rekan-rekan renungan harian semua ya. Apa kabar Pak pagi hari ini Pak? Oh puji Tuhan. Puji Puji Tuhan Pak ya, Tuhan. baik Pak ya. Ya. Iya, pagi hari ini sangat menarik nih ya bacaan kita ya di dalam Keluaran 7 ya 1-5.
Bahkan temanya ini menarik sekali, berkat yang terselubung. Ya, pasti kalau namanya berkat tuh pasti orang pasti mendengar semuanya. Wah, ini apa lagi nih? Berbicara berkat apa lagi? Karena bermacam-macam berkat yang Tuhan berikan kehidupan kita yang selalu tidak pernah tanda kutip kekurangan ya, bahkan berlimpah-limpah. Seringkali Amin. kita sendiri, ya Pak ya, seringkali diri sendiri mengaku kita itu kurang selalu ya. Tapi berkat itu bukan hanya bicara jasmani, tapi itu bicara secara rohani, itu yang penting kehidupan kita. Oleh sebab itu pagi hari ini kita akan bersama-sama dengan Pak Pendeta David Kosasi. Dia akan menjelaskan melatar belakangi tulisan beliau pagi hari ini di bacaan kita di renungan harian pada pagi hari ini. Oleh sebab itu kami persilakan Pak David. Silakan Pak. Ya, selamat pagi semuanya, Shalom. Izinkan saya share screen terlebih dahulu, PPT yang saya siapkan ya, rekan-rekan. Oke, terima kasih. Hari ini memang saya mencoba berbagi apa yang saya sudah kumpulkan dalam waktu ini tentang satu hal yang Allah bicara secara khusus gitu ya. Bolehkah kita berdoa sebentar sebelum kita merenungkannya ya? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena di pagi ini ada waktu di mana kami boleh kembali disegarkan oleh firman Tuhan, dan ini adalah sesuatu yang begitu indah yang kami boleh alami dan rasakan. Maka biarlah waktu ke depan ini menjadi saat di mana Tuhan kembali bicara secara pribadi kepada kami satu demi satu. Terpujilah Engkau, kami mengundang Roh Kudus untuk hadir, menolong, dan dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya tidak akan membaca lagi ayat-ayat yang tadi sudah dibacakan ya. Memang fokus kita hari ini pada Keluaran pasal 7 ayat 1-5. Izinkan saya memulai perenungan saya ini dengan menampilkan satu gambar ini ya Bapak Ibu ya. Oke. Anda tahu apa ini Bapak Ibu? Pagi-pagi kok sudah menampilkan foto ini ya. Ya, ini kue brownies. Ya, saya percaya kita semua mungkin pernah mencicipinya ya. Kue brownies yang coklat, manis, dan tampak enak ya. Saya sedikit kepo Bapak Ibu, kemudian mencoba mencari tahu sebetulnya bagaimana sih asal muasal orang membuat kue brownies gitu ya. Tapi ternyata ada berbagai versi tentang cerita di balik kue brownies ini. Tapi ada satu cerita yang menarik Bapak Ibu, bahwa konon, saya pakai kata konon ya Bapak Ibu ya, kue brownies ini tercipta oleh seorang anak muda pengusaha kue yang hari itu sedang mengalami krisis keuangan. Dan itu hampir-hampir membuat usahanya gulung tikar. Dia masih punya seorang karyawan yang juga merupakan kawan baiknya. Nah, mereka berdua masih berusaha untuk mempertahankan toko kue tersebut. Dan Bapak Ibu, suatu hari dengan modal terakhir yang dia miliki, anak muda itu membeli bahan-bahan untuk membuat kue coklat. Semalam suntuk dia berusaha keras membuat kue coklat yang lezat seperti resep yang dia dapatkan. Dan pekerjaannya baru selesai lewat tengah malam. Dia sangat lelah, kemudian setelah selesai itu dia berusaha untuk tidur. Waktu pagi tiba, betapa terkejutnya dia karena ternyata hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Kue itu tidak seperti yang dia bayangkan dari gambar yang ada. Kue itu tidak mengembang, bantet gitu kata orang ya. Dan rasanya mengecewakan sekali. Tapi pagi hari itu sang temannya yang seorang karyawan itu datang cukup pagi mengambil kue hasil olahan anak muda itu, dan sementara si anak muda itu kemudian juga tetap beristirahat, dia menjualnya dan menaruhnya di etalase toko untuk dijual. Ternyata pada waktu pelanggan datang melihat, mencoba, mereka menyukainya. Dan rupanya cepat habis dalam waktu singkat. Bukan hanya itu saja, ada banyak orang yang memesan kembali. Dan itu menjadi sesuatu yang viral pada masanya Bapak Ibu, sehingga usaha yang hampir bangkrut itu tertolong oleh karena satu jenis kue yang seperti ini, yang asalnya dari sebuah kecelakaan, dari sesuatu yang tidak dibayangkan, dari sesuatu kesalahan begitu ya, tetapi kemudian menghasilkan hal yang berbeda pada akhirnya. Saya katakan sekali lagi, ada banyak cerita di balik kue brownies ini ya. Tapi dari sekian banyak cerita itu saya menjumpai ada satu hal yang kesamaan, yaitu bahwa kue ini lahir dari sebuah kesalahan. Dari sesuatu yang tidak seperti dibayangkan pada awal membuatnya. Tapi ternyata menghasilkan jenis kue yang digemari hampir di seluruh dunia oleh banyak orang.
Nah, Bapak Ibu, itulah yang saya sebut sebagai blessing in disguise gitu ya, atau dalam terjemahan saya adalah berkat yang terselubung. Kalau kita membaca di dalam renungan itu, saya mengatakan terkadang kita mengalami sebuah peristiwa yang pada awalnya kita mengira sebagai sebuah kemalangan, tapi kemudian berujung pada sebuah kebahagiaan. Awalnya kita mengalami kesulitan, tetapi kemudian berujung pada hal-hal yang melegakan. Nah, Bapak Ibu, teks kita hari ini dari Keluaran pasal 7 ayat 1 sampai 5 itu merupakan bagian besar narasi dari panggilan Allah kepada Musa untuk memimpin bangsanya keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian yang telah dijanjikan oleh Allah kepada nenek moyang mereka, Allah kepada Abraham, Ishak, Yakub, dan bapak-bapak leluhur yang lain. Nah, Bapak Ibu, mari kita coba perhatikan secara khusus apa yang disampaikan lewat teks kita hari ini. Bahwa Allah menjadikan Musa seperti Allah bagi Firaun. Dan juga menjadikan Harun abang Musa seperti nabinya. Wow, ini adalah sesuatu yang luar biasa kalau Allah memberikan semacam otoritas, semacam hal yang mengagumkan bagi Musa. Karena siapa Musa, Bapak Ibu? Dia seorang nobody hari itu. Pelarian yang keluar dari tanah Mesir karena ketakutan. Dia telah membunuh seorang Mesir yang menganiaya orang sebangsanya yang hari itu mengalami tekanan yang berat. Kemudian dia sedang berada di padang gurun, menggembalakan kambing domba yang tidak seberapa banyak. Berbeda jauh dengan kehidupan masa lalunya di istana. Oh, Bapak Ibu, dia sedang seorang diri di sana, dan barangkali masa depannya tidak akan seperti yang dia bayangkan sesuram itu. Tapi di tengah-tengah itu Allah kemudian menampakkan diri. Dan Allah mengutusnya untuk balik ke Israel, ke tanah Mesir. Dulu dia keluar dari tanah Mesir dengan kepala yang tertunduk, tapi kali ini barangkali kesempatan bagi Musa untuk kembali dengan kepala yang tegak. Namun nanti dulu Bapak Ibu, panggilan Tuhan yang terasa begitu luar biasa itu pada kenyataannya barangkali tidak seperti yang dibayangkan oleh Musa ya. Mari kita coba lihat apa yang Musa hadapi hari itu. Yang pertama, seperti saya katakan tadi, Musa seorang buronan. Dia lari karena dia takut dihukum akibat membunuh seorang Mesir. Dan saya percaya hukumnya itu sangat keras bagi Musa. Sehingga dia kemudian memilih untuk melarikan diri. Padahal dia berharap pada awalnya dia menjadi seorang pahlawan dengan membantu dan menyelamatkan orang-orang sebangsanya. Tapi kemudian ternyata ujungnya berbeda. Dia kemudian melarikan diri, tinggal bersama-sama di keluarga Yitro yang kemudian menikah dengan salah seorang anaknya. Lagi pula hari itu waktu dia diutus untuk kembali ke Mesir, Israel itu tidak ada apa-apanya dibanding orang-orang Mesir hari itu, Bapak Ibu kan. Mereka belum menjadi sebuah bangsa, belum menjadi sebuah negara, belum lahir bangsa Israel seperti kalau kita membayangkan sebuah bangsa pada umumnya. Mereka hanyalah segerombolan orang-orang yang sebetulnya pindah masuk ke Mesir karena jasa seorang Yusuf yang hidup ratusan tahun sebelumnya. Jelas Israel bukan apa-apa, sementara Mesir hari itu sudah dikenal sebagai negara adidaya yang kuat, yang punya sumber daya, kekuasaan, keuangan, dan segala rupa yang baik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagi saya ini hal yang menarik. Kemudian yang ketiga, Musa juga akan langsung berhadapan dengan Firaun. Satu sosok yang sangat berkuasa, yang kata-katanya itu sangat ditakuti oleh banyak orang. Karena memiliki kuasa yang luar biasa, bahkan atas hidup mati seseorang. Bayangkan Musa yang saya katakan nobody itu berjumpa dengan Firaun yang memiliki kuasa yang begitu besar. Dan lagi pula Allah sudah mengatakan bahwa Firaun tidak akan mendengarkan apapun yang dikatakan oleh Musa. Ini sesuatu yang buat saya tampak kontras gitu ya. Karena Allah kan sebelumnya mengatakan bahwa Musa akan menjadi Allah seperti Allah bagi Firaun. Tapi ternyata kita mengetahui dalam kisah selanjutnya, Musa mendesak Firaun supaya bangsa Israel hari itu, orang-orang Israel boleh keluar dari tanah Mesir. Tapi berkali-kali juga Firaun menolak. Bahkan setiap kali menolak, dia memperberat pekerjaan orang-orang Israel. Sehingga pada akhirnya yang dihadapi oleh Musa bukan saja dia berhadapan dengan Firaun yang tetap mempertahankan tangan besinya itu, tetapi juga dengan bangsa sendiri yang merasa bahwa
Gara-gara kamu, maka kami menderita lebih lagi. Nah Bapak Ibu, ini sesuatu yang tidak mudah ya. Kalau saya membayangkan saya sebagai Musa, barangkali saya berpikir, kok kayak gini Tuhan? Mengapa engkau seakan-akan tidak mengerjakan apapun? Mengapa justru seperti saya berhadapan dengan tembok yang sangat tebal, yang kemudian tidak menghasilkan apapun tampaknya sejauh itu? Bapak Ibu, saya berpikir alangkah mudahnya kalau hari itu Musa seperti Thanos dalam serial Avenger itu ya, yang sekali menjentikkan jarinya dunia berubah gitu ya. Tapi Allah kan tidak seperti itu. Maka pertanyaan itu menjadi penting lalu dijawab oleh Tuhan di dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Tapi saya akan langsung lompat pada ayat yang kelima yang dikatakan oleh Tuhan sendiri. Orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan ketika aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari antara mereka. Bapak Ibu, Musa jelas tidak memahami secara tuntas rencana Allah. Tapi Allah di dalam kasih karunia-Nya memberitahukan pada dia bahwa meskipun segala sesuatu tampaknya sulit, tapi bukan berarti Allah tinggal diam. Allah justru akan menimpakan tangannya atas orang-orang Mesir dan mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, bangsa Israel itu, dengan berbagai-bagai tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang begitu luar biasa. Kita tahu tidak pernah ada tulah yang diberikan kepada bangsa manapun selain yang Allah berikan sepanjang sejarah sebelum dan sesudahnya. Bapak yang terkasih, inilah yang Allah kerjakan sebetulnya. Dia mengeraskan hati Firaun dan kemudian menurunkan tangannya atas mereka. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, bagi saya ini menggambarkan sesuatu. Bahwa Allah adalah Allah yang tidak tinggal diam terhadap segala sesuatunya. Dia adalah Allah yang hidup di balik semuanya yang kita alami. Allah bekerja menenun, membuat segala sesuatu seperti kata pengkhotbah indah pada waktunya. Dan justru dengan cara seperti itu Allah sedang mendeklarasikan, mendemonstrasikan kuasanya melampaui segala sesuatu yang ada di alam ini. Bukankah orang-orang Mesir percaya pada dewa-dewa mereka? Dan setiap tulah yang ada itu kan menggambarkan kuasa Allah yang melampaui dewa-dewa yang disembah oleh orang-orang Mesir hari itu. Dia adalah Allah yang tidak pernah berubah, kasih setianya, memegang perjanjiannya, dan terus bertindak seperti yang pernah dia janjikan kepada nenek moyang mereka. Bapak yang terjadi adalah bahwa ini karena Allah. Dan kalau saya melihat ada sebuah meta narasi besar di dalam kisah ini, bahwa di dalam kitab Keluaran ini kita bisa melihat bahwa keseluruhan karya Allah di dalam kitab Keluaran itu menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang tidak pernah meninggalkan mereka. Meskipun mereka menghadapi berbagai kesulitan, tantangan, Allah tidak meninggalkan. Mengapa Bapak Ibu? Bukan karena Israel baik, bukan karena mereka itu patut untuk dikasihi karena apa yang mereka sudah kerjakan. Tapi kalau kita membaca dari dalam kitab Ulangan pasal 7 ayat 6 sampai 8, maka Allah menyebutkan karena Dia mengasihi. That is so simple as that. Allah mengasihi. Sehingga Dia bekerja mendatangkan segala sesuatu yang terbaik di tengah-tengah segala kesulitan yang dihadapi. Bukankah ini juga konsisten dengan seluruh perjanjian lama kan Bapak Ibu? Kalau kita mundur sebentar di dalam kitab Kejadian, kita berjumpa dengan kisah Yusuf yang menggambarkan hal yang sama. Berbagai situasi sulit yang dihadapi bertubi-tubi oleh Yusuf itu ternyata itulah cara Allah untuk bekerja menolongnya. Kita juga melihat keseluruhan perjanjian lama sewaktu orang Israel didisiplinkan oleh Tuhan, berada di tanah yang jauh dari kampung halaman mereka, di tempat yang asing. Itulah saat di mana mereka belajar melihat kebaikan Tuhan dan mereka diajak untuk bertobat. Di tengah-tengah situasi yang sulit seperti yang dialami oleh Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Allah tidak meninggalkan. Dan kalau kita maju lebih jauh ke dalam perjanjian baru, kita juga melihat bagaimana Allah menuntun gerejanya. Kisah para Rasul dengan jelas menggambarkan kesulitan yang dialami oleh umat Tuhan. Berbagai tantangan, masa-masa yang tidak mudah dilewati. Tapi itulah cara Tuhan untuk menolong gereja terus bertumbuh. Sampai hari ini ada tangan Tuhan
di balik segala sesuatu. Dan kalau kita membaca seluruh Alkitab, bukankah ini menjadi sesuatu yang konsisten? Bahkan hingga hari ini, saat kita sebagai umat Tuhan hidup di abad dan di zaman ini, kita melihat cara yang sama Allah tetap lakukan. Karena itu kita bisa mengaminkan apa yang Rasul Paulus sampaikan di dalam Roma pasal 8 ayat 28 yang berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bukan hanya hal yang baik, tapi juga hal yang tampak buruk bagi kita. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oleh sebab itu ada sebuah take home message yang saya tuliskan di dalam renungan ini yang juga saya mau sampaikan, yang menjadi sebuah pemikiran penting. Ada berkat terselubung di balik setiap kesulitan yang kita hadapi. Karena kita tahu Allah bekerja di balik semuanya itu, mendatangkan kebaikan untuk kita. Kiranya renungan yang ada dalam renungan harian dan background yang saya pelajari, yang saya coba paparkan kepada Bapak Ibu dalam studi saya, itu kiranya boleh memberkati dan memperkaya wawasan kita tentang berkat Allah. Bukan saja berkat secara jasmani seperti yang tadi Pak Sony sampaikan, tapi juga segala sesuatu yang Allah izinkan. Itu adalah bagian Allah membentuk kehidupan kita semakin serupa dengan Kristus. Tidak peduli masa lalu kita seperti apa, tidak peduli kesulitan kita hari ini seperti apa, pada saat kita bergantung dan beriman kepada Tuhan, Allah mampu mengubahnya. Amin. Mari kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih karena di dalam segala hal kami melihat Allah bekerja dan Allah melakukan dengan sangat luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih. Pada saat kami merasa hidup kami menjalani sesuatu yang sulit, kami mengingat akan kisah Bronis, akan kisah Musa, akan kisah yang ada di dalam Alkitab yang Allah kerjakan bagi orang-orang percaya sampai hari ini. Terima kasih. Segala puji hormat kami bawa kepadamu demi Kristus. Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Saya kembalikan pada Pak Sony. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pak Pendeta David Kasasi. Ya, pagi hari ini sangat menarik sekali ya. Ternyata berkat itu selalu hadir ya di saat-saat kita sedang mengalami kesulitan. Ya, seringkali kita mengatakan, waduh susah ya, sulit, kayaknya nggak ada jalan keluar dan sebagainya. Ya, bahwa ingat di balik kesulitan ya ada hal-hal yang Tuhan siapkan ya ternyata ya. Seringkali kita sebagai manusia tidak sabar gitu ya Pak Pendeta David ya. Seringnya mau itu instan, mau cepat, dan maunya itu ya seperti jalan tol, semuanya enak gitu ya. Nggak mau melewati mungkin dalam jalan tol tuh mungkin ada jalannya rusak, ya bergelombang, mungkin tanjakan, turun gitu ya. Dan kayaknya itu kita tuh rasanya, oh kok seperti ini ya. Tapi ingat, di balik itu semuanya, ternyata ada berkat Tuhan yang terselubung untuk memberikan kehidupan kita. Ya, oleh sebab itu ini sangat menarik pagi hari, Pak David. Terima kasih. Ya, mari Bapak Ibu, kami mengundang Bapak Ibu untuk boleh berinteraktif pagi hari ini ya, ingin berbagi sesuatu dari perenungan Anda. Apalagi tadi udah sampai oleh Bapak Pendeta David, sangat jelas, sangat gamblang ya, dibukakan semuanya di kehidupan kita bahwa ini loh, ternyata Tuhan luar biasa bekerja. Dan ingat, bagi setiap orang yang mengasihi Dia, itu kuncinya ya. Kalau orang mengasihi Dia, pasti Tuhan bahkan bekerja dalam kehidupan kita gitu ya. Ingat, bagi orang yang mengasihi Dia, ya kita akan percaya di antara kita semua ini pasti mengasihi Allah. Mari sharingkan apa yang dapatkan pagi hari ini, sehingga itu bisa saling memberkati satu dengan lainnya. Ya, kami buka Bapak Ibu, silakan Anda boleh raise hand. Waduh, langsung Pak Paul Andan yang dari Kalimantan langsung raise hand, angkat tangan. Ya, silakan Pak Paul Andan. Selamat pagi Pak Paul, silakan Pak. Bisa dengar Pak sudah? Dengar Pak, jelas, silakan Pak. Terima kasih Pak David, Pak Pendeta David. Saya rasa diberkati Tuhan pagi ini karena Sama-sama, Pak. mungkin Bapak juga setuju sependapat dengan saya bahwa tugas yang Tuhan berikan tidak ada yang mudah, selalu pasti sulit. Dan saya yakin bahwa Tuhan itu buat sulit supaya Dia bisa terlibat. Kita tidak bisa lakukan tanpa Dia. Amin. Dan saya dapat satu ayat tadi pagi waktu membaca renungan bahwa Tuhan munculkan satu kata bahwa tidak ada penderitaan yang melebihi kemampuan kita, tapi akhirnya ujungnya berkat. Ya. Puji Tuhan.
setelah sekian tahun memang saya lihat Musa, contoh Yusuf dan lain-lain itu semua susah, semua sulit. Jadi walaupun kita rugi, kita susah, kita ditipu, kita menderita, Tuhan ada bersama-sama dengan kita dan ujungnya ada berkat. Sehingga itu memberi penghiburan bagi kami yang melayani Tuhan. Terima kasih Bapak dan Tuhan itu memberkati. Sama-sama, Pak. Ya, terima kasih Pak Paul. Ya, luar biasa Pak David, awal Anda nih ya. Bahwa memang seringkali itu yang terjadi di kehidupan kita ya. Sepertinya itu kayak Tuhan itu buat sulit. Ya, padahal di balik itu Tuhan juga ingin memproses kita sebenarnya ya. Pengen lihat apa kita tetap tekun, setia, atau percaya pada Dia. Pasti di balik itu tentu kita selalu ada andalan kita itu Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Tetap yang menggunakan Dia. Oke, silakan Bapak Ibu yang lainnya. Kami berkesempatan Bapak Ibu, jangan sia-siakan waktu yang indah ini. Kita boleh berbagi satu dengan lainnya. Anda boleh tekan tombol raise hand atau langsung angkat tangan. Sehingga nanti kami akan berikan kesempatan Bapak Ibu boleh menyaringkan apa yang Anda dapatkan. Ya, silakan Bapak Ibu, saya beri kesempatan. Ya, silakan. Sehingga kita pagi hari ini sungguh-sungguh sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Ya, mungkin di sini ada Ibu Rima. Ibu Rima, BPSDM. Iya, Ibu Rima. Selamat pagi, Bu Rima. Halo, salam Bu Rima. Bu Rima, BPSDM. Ya, selamat pagi, Bu Rima. Oke, sepertinya belum kontak ya, belum mendengar. Ya, mungkin ada Bu Priskila Yuniasari. Selamat pagi, Bu Priskila. Ya, Bu Priskila Yuniasari. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Pak, selamat pagi saudara-saudara Selamat semua, pagi. Bapak Ibu. Ya, ingin Terima berbagi, kasih Bu. untuk pagi. Silakan. Kalau saya baca atau dengar renungan yang Pak David sampaikan, memang betul. Apalagi tadi ditambah dengan satu perkataan dari Pak Paul bahwa semua yang Tuhan suruh itu pasti sulit. Kalau gampang mah kita bisa kerjain sendiri. Dan Tuhan kayak tidak berfungsi apa-apa gitu kalau semuanya gampang. Tapi justru karena sulit, jadi Tuhan bisa ikut bekerja bersama-sama dengan kita dan menunjukkan kuasanya. Cuman seringkali kita tuh nggak percayaan gitu sama Tuhan. Kita sering punya seuzon gitu ya, punya prasangka buruk gitu sama Tuhan. Kenapa ya Tuhan lakukan ini ke saya? Kenapa Tuhan izinkan ini ke saya gitu? Jadi saya ada satu gambaran di kepala saya begini. Ada seorang anak yang punya boneka, bonekanya itu udah jelek gitu. Tapi boneka itu dia sayang karena dia memang hanya satu-satunya itu yang dia punya. Terus dia berdoa, dia minta, Tuhan saya pingin punya boneka baru gitu. Saya pingin boneka baru, boneka saya udah jelek nih gitu. Dia berdoa itu terus, tapi nggak datang-datang itu boneka yang dia minta. Malah satu hari boneka yang dia punya itu hilang. Entah kemana dia nggak ketemu itu boneka. Terus dia marah sama Tuhan, dia bilang, Tuhan saya tuh minta boneka baru. Saya belum dapat yang baru, Tuhan sudah hilangkan boneka lama saya gitu. Tapi Tuhan tetap nggak jawab, Tuhan tetap belum jawab sampai satu ketika tiba-tiba di rumah tuh ada satu boneka, satu kardus yang besar, dan saat dia buka ternyata itu isinya boneka yang baru, yang sesuai dengan yang dia mau gitu. Terus dia berdoa, Tuhan terima kasih buat boneka ini. Dan Tuhan bilang, kalau saya tidak ambil boneka kamu yang lama, apakah kamu akan bisa bayangkan bahwa kamu akan dapat boneka baru yang besar, yang lebih bagus, yang akan sesuai dengan apa yang kamu inginkan selama ini. Terus anak itu pikir, oh iya ya, kalau selama ini kita terus menggenggam boneka yang lama itu, kita nggak akan bisa dapat boneka besar yang Tuhan sediakan gitu buat kita. Jadi seringkali kita punya prasangka buruk sama Tuhan kalau Tuhan ambil sesuatu dari kita. Padahal sebenarnya Tuhan ingin ganti dengan sesuatu yang lebih bagus, yang lebih baik, yang lebih bermanfaat gitu buat kita. Jadi yang mengingatkan saya juga pagi ini bahwa jangan berprasangka buruk sama Tuhan, tapi selalulah berprasangka baik sama Tuhan, karena Tuhan pasti akan mengerjakan yang terbaik buat kita semua. Terima kasih Pak, itu aja. Terima kasih Pak Davi, terima kasih Pak Paul untuk sharingnya. Terima kasih Bu, ilustrasinya sangat menolong ya. Iya, terima kasih Bu Priskila. Iya, menarik sekali ya pagi hari ini ya. Banyak hal-hal yang kita boleh bersama pelajari dan memang Tuhan
pasti menolong kita tepat pada waktunya, indah pada waktunya. Oke, baik. Ya, silakan selanjutnya. Mungkin ada yang berbagi, ya ini Pak Gohi, langsung dari Nias, yang berbagi Pak, pagi hari ini, melalui bacaan kita, juga melalui apa yang sudah disampaikan. Yang berbagi Pak Gohi. Silakan Pak Gohi. Ya, bisa ditekan, Pak. Belum suara, ya, sudah. Oh, kembali lagi Pak, ulang lagi Pak. Ditekan lagi Pak. Ya, masih di mute. Ya, oke Pak. Tekan lagi Pak Gohi. Ya, ya, tolong masih di, ya. Bisa Pak Gohi? Ya, sudah. Ya, halo, halo Pak. Ya, sudah dengar. Ya, Silakan Pak Gohi. ya sangat memberkati sih Bapak. Untuk saya coba untuk dalam setiap materi atau perenungan itu akan menguatkan ya. Kadang-kadang kita sebagai pengajar, sebagai hamba Tuhan, seringkali kita hanya bisa berbagi ya dengan pagi ini, dan setiap saya mengikuti kegiatan kita itu menambah semacam saya dikuatkan. Walaupun kadang-kadang firman Allah yang sudah sering didengar, tapi ketika orang lain yang menyampaikan, itu bisa menolong sekali. Demikian Pak Sony. Ya, baik. Makasih Pak Gohi. Ya, memang firman Tuhan selalu hadir di depan kita, menolong kita, bahkan menuntun kita. Ya, terima kasih. Ya, selanjutnya ada Bu Ive. Selamat pagi Bu Ive. Apa kabar Bu Ive? Nah, pasti ingin menyampaikan sesuatu pagi hari ini. Pagi Bu Ive. Ya, pagi Bu. Ya, sudah open. Ya, pagi Bu. Silakan Bu. Pagi Pak Sony, pagi Pak David. Terima kasih buat sharingnya hari ini yang sangat memberkati dan mengingatkan kita bahwa ada berkat Tuhan di dalam setiap yang kita hadapi. Saya teringat ya pengalaman pribadi saya, mungkin udah beberapa kali juga Bapak Ibu banyak yang udah tahu bahwa pada waktu saya mengajukan proses pensiun dini di BCA, saya terkena breast cancer ya, saya kena kanker payudara persis pada waktu saya diproses untuk pensiun dini. Dan pada waktu pensiun saya disetujui, waktu itu saya harus menjalani operasi, pengobatan, dan itu sepertinya kok malah saya mau melayani Tuhan, kok malah dapat sesuatu yang tidak baik ya. Ini benar-benar berkat yang terselubung yang tadi Pak David bilang. Beberapa teman juga sampai bilang, kamu nggak jadi dong pensiun, nanti gimana biaya kamu berobat apa. Tapi di sini benar tadi yang Pak David sharingkan, saya mendapat berkat. Nah, yang pertama, akhirnya Tuhan, saya merasakan mujizat Tuhan. Benar tadi Pak Paul bilang ada kesulitan. Kalau cuma sakit lain mungkin ya gampang, tapi kalau kanker gitu kan kita benar-benar perlu Tuhan banget ya. Karena penyakit yang sangat menakutkan buat saya waktu itu dan juga mungkin buat banyak orang. Nah, tapi Tuhan tolong sehingga Tuhan atur tepat waktunya sampai pada waktu saya selesai mulai pensiun itu efektif radiasi saya selesai. Jadi setelah pensiun saya tinggal kontrol rutin. Itu pun biayanya cukup besar. Tapi di sini saya bisa melihat bahwa Tuhan menyertai benar dengan masalah-masalah besar, kesulitan besar, kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan itu nyata. Betul-betul kita rasakan dan bisa jadi kesaksian. Jadi pada waktu saya pensiun dini itu ada satu di rapat, memang ada pertemuan rutin waktu itu sekitar ada 70 orang di Jogja untuk satu divisi untuk level tertentu. Waktu itu saya hadir dan saya bisa bagikan bahwa saya mau pensiun dan saya saksikan kesaksian saya kena cancer ini dan puji Tuhan jadi berkat ya. Mereka bilang sangat memberkati apa yang bisa saya saksikan. Jadi bisa jadi berkat. Terus yang kedua juga saya mendapat berkat apa? Saya jadi lebih concern tentang kesehatan saya ya. Kalau selama ini saya tuh kalau makan jorok ya, jorok apa aja saya makan. Saya pemakan segala ya. Saya nggak pilih-pilih dan memang agak jorok. Sampai dulu teman saya, aduh itu kotor, jangan dimakan V. Tapi saya doyan, saya tetap jajan yang jorok-jorok. Tapi sejak kena sakit ini beberapa teman kan kasih masukan, kamu jangan ini, jangan ini. Jadi saya lebih concern benar-benar dengan setelah sakit saya lebih concern dan jaga makan, jaga kesehatan, rutin olahraga, dan itu sangat memberkati untuk bekal saya setelah pensiun ya. Setelah pensiun kan kita perlu sehat, perlu itu biaya untuk berobat juga udah nggak diganti, jadi kita perlu jaga kesehatan dan itu merupakan satu titik balik. Saya lebih concern tentang kesehatan saya, itu kedua berkat.
Dan yang ketiga juga ada berkat Tuhan apa? Saya jadi lebih nggak duniawi ya, terus terang lebih nggak duniawi. Karena waktu sakit kan bener-bener aku lihat tas branded, lihat orang jalan-jalan udah nggak gitu kepengen, bener-bener nggak ada ketertarikan lagi dengan dunia. Waktu itu cuma pas, aduh Tuhan, saya cuma mau sembuh, saya bisa melayani Tuhan, saya dekat sama Tuhan. Benar-benar ada kerinduan untuk itu. Kalau Tuhan kasih sehat, saya mau melayani Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan. Jadi benar-benar lebih nggak duniawi dan kita lebih memikirkan pelayanan, lebih rohani, lebih dekat Tuhan, lebih itu berkat yang saya terima. Karena benar setelah pensiun kan dana kita terbatas ya nggak tiap itu, jadi dengan nggak duniawi itu sangat memberkati dan membantu kita untuk otomatis kita lebih fokus ke Tuhan, bisa lebih mendekatkan diri dan lebih bersyukur. Itu berkat-berkat yang saya terima dengan berkat terselubung dengan apa yang kita dapatkan. Terima kasih buat sharingnya hari ini Pak David, buat kesempatan Pak Sony, kira jadi berkat buat Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bu Ive. Ya, banyak berkat pagi hari ini kita belajar ya. Ya, setiap seri-sering kita yang luar biasa. Ya, di sini ada Bu Linawati. Selamat pagi Bu Linawati. Selamat pagi Bu, apa kabar? Bu Linawati Santoso. Shalom Pak, shalom Halo Bu. semuanya. Iya, Iya, pagi hari ini Bu. ya, puji Tuhan Pak, tetap berkati juga. Ya puji Tuhan ya, pagi ini kita kembali diingatkan, sekalipun kita sudah sering membaca ya di Roma 8 ayat 28, tapi pagi ini kita kembali diingatkan bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu itu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau dikatakan segala sesuatu, itu berarti semua peristiwa ya, termasuk peristiwa yang nggak enak. Ya, halo pagi Bu, suara hilang Bu Linawati. Ya, mungkin kita sedikit agak terputus nih Pak David Kosasi. Ya, tapi tadi kita menyimak dari Ibu Lina kata bahwa Allah bekerja dalam segala hal, sesuatu ya. Ya, memang Tuhan tuh pasti bekerja, baik nggak baik ya pasti Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan justru Pak ya. Oke, baik ya. Selanjutnya kami beri kesempatan Bapak Ibu karena masih ada waktunya. Ya silakan kami berkesempatan. Mungkin Pak Lukas Budiman ingin berbagi Pak Lukas. Selamat pagi Pak Lukas Budiman. Ingin berbagi Pak sharing pagi hari ini melalui bacaan kita juga perenungan apa yang disampaikan oleh Pak David Kosasi. Silakan Pak Lukas Budiman ingin berbagi. Boleh ditekan Pak. Masih di mute. Iya. Oh, ya, udah Pak. Udah dengar sekarang. Ya, silakan. Sudah dengar Pak. Silakan. Sudah Pak. Silakan Pak. Ingin berbagi Pak. Silakan Pak Lukas. Ya, kalau menarik buat saya adalah memang kekristenan itu adalah yang senantiasa diajarkan di dalam Alkitab tentang bagaimana penderitaan dan penganiayaan itu adalah itu yang membuat iman kita berteguh ya. Iman kita diteguhkan gitu. Nah, kalau misalnya kita hidup-hidup dalam keadaan lancar dan sebagainya, itu semata-mata itu adalah anugerah Tuhan gitu. Tapi yang jelas bahwa kekristenan itu mengajarkan tentang bahwa salib Kristus itu yang menjadi titik tolak bagi kita untuk kita beriman dan mempunyai iman yang teguh kepada Kristus. Mungkin itu aja yang bisa saya bagikan, Sony. Iya, terima kasih Pak Lukas. Ya, pagi hari ini sudah berbagi dalam sharing kita pagi hari ini. Oke, baik. Tadi seperti Bu Lina ingin menyambung, Bu. Ya, tadi terputus koneksinya, mungkin tidak lengkap. Ya, silakan Bu Linawati. Iya, ingin menyambung hingga melengkapi. Silakan Bu. Berarti sampai di mana ya Pak? Iya, ya jadi ya intinya ya saya cuman dari renungan ini saya kembali diingatkan kalau mengalami sesuatu yang tidak enak, tidak usah berprasangka buruk dulu, coba bersabar dulu, berdoa dulu, beriman dulu, ya nanti pasti kita itu di ujungnya itu melihat kebaikan Tuhan. Saya sendiri juga kerap mengalami ya, tapi ya itu masalahnya sudah sering mengalami, tapi ketika mengalami kembali peristiwa yang nggak enak,
berprasangka lagi sama Tuhan yang buruk-buruk. Padahal di masa-masa yang lalu Tuhan itu sudah membuktikan bahwa Dia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi saya bersyukur kalau pagi ini saya itu diingatkan kembali, karena yaitu setiap mengalami kejadian yang nggak enak itu kadang-kadang kambuh lagi prasangka buruknya sama Tuhan. Gitu. Jadi ya puji Tuhan ya ada ingat-ingatan lagi tentang Roma 8 ayat 28 ini ya. Itu saja yang saya bagikan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Lina sudah melengkapi pagi hari ini. Ya, saya masih beri satu kesempatan sekali lagi ya. Ini satu kesempatan untuk boleh menyaringkan apa yang Anda dapatkan tuh untuk maaf Ibu atau Bapak Anas Lauli Malang, dari Malang. Ya, maaf ini Ibu atau Bapak Anas Lauli. Ya, mungkin Pak Anas ya, Lauli dari Malang. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Oh, Pak Anas ya, selamat pagi Pak Ya, Anas. Ini berbagi Pak, saya pagi hari laki-laki, ini. Pak. Ya? Saya laki-laki. Oh, ya. Silakan Pak Anas ya. Ya, Silakan Pak terima Anas. kasih, Pak, untuk renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dan juga sharing yang telah disampaikan oleh Pak Kosasi. Saya sangat terberkati. Ini tentang panggilan ya. Bagaimana Musa dipanggil oleh Tuhan dan Musa tahu bahwa ini benar-benar panggilan Tuhan, sehingga di ayat yang ke-6 itu di dalam Keluaran pasal 7 ayat 6 firman Tuhan berkata, demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Demikianlah diperbuat mereka. Walaupun Musa dan Harun tahu betapa susahnya menghadap Firaun, mungkin pada waktu itu perlu mengurus surat-surat administrasi atau bagaimana ya. Tapi dia tahu bahwa yang mengutus dia itu punya kuasa melebihi daripada Firaun. Dan ini yang menjadi berkat dalam hidup saya, bahwa kita perlu percaya tentang panggilan Tuhan itu, walaupun banyak hal yang mengganggu atau membiaskan kita dari prioritas yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Tapi kita perlu melaksanakan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Saya sendiri juga perlu memenuhi panggilan yang telah ditetapkan oleh Tuhan di dalam hidup kita, khususnya di dalam hidup saya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Anas Lauli yang pagi hari ini sudah berbagi. Ya, jadi kita perlu juga terus tekun dalam panggilan Tuhan ya. Dan jangan lari dari panggilan Tuhan. Justru maju terus ya. Kondisi apapun, situasi apapun, yakin percayalah bahwa Tuhan pasti membuka jalan keluar bagi kita. Ya, terima kasih. Ya, Pak David Kosasi ya. Pagi hari ini menarik Pak ya. Begitu banyak pagi hari ini kita dapatkan ya. Terutama sharing-sharing yang rekan-rekan kita bagikan pagi hari ini luar biasa menguatkan kita Pak David ya. Jadi memang berbicara berkat, apalagi berkat terselubung ini kan, kadang-kala kan pasti menunggu ya, penantian Pak David ya, pasti menanti nih kapan gitu ya. Padahal Tuhan itu pasti menepi janjinya ya dan amin. Ya mungkin ada sesuatu Pak David yang disampaikan. Iya, sekedar penutup aja ya Pak ya, bahwa kalau kita sedang mengalami Silakan. kesulitan, seringkali yang muncul adalah perkataan gitu ya, sangat berat. Tapi kalau udah selesai kita mengerti semuanya, Tuhan menyertai, lalu kita bisa memahami dan berkata, oh gitu ya. A dan O memang bisa membedakan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak David. Ternyata ada kata A dan O gitu ya. A, O gitu ya Pak ya. Padahal ya Tuhan tuh pasti mendatangkan semua dalam kebaikan kehidupan kita. Ya, sesuai dengan kalimat bijaknya. Ada berkat terselubung di balik setiap kesulitan yang kita hadapi. Ingat Bapak Ibu, ada berkat terselubung di balik setiap kesulitan yang kita hadapi. Sebab itu, yakin dan percayalah. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, dan ingat, Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Ya, tiba saatnya kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat pagi hari ini. Dan terima kasih juga setiap doa-doa yang Bapak Ibu telah tulis yang akan kami bersama-sama angkat pagi hari untuk mendoakannya. Kami persilakan pagi hari ini akan dipimpin oleh Ibu Endang Lestari dan nanti doa berkat oleh Pak Pendeta Susanto. Sebab itu mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita masuk dalam doa syafaat. Silakan Ibu Endang. Terima kasih Pak Sony. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesetiaan-Mu
sehingga kami masih boleh merasakan kebaikan-Mu sampai saat ini. Terima kasih untuk program 1 jam bersama RH hari ini, boleh mengingatkan kami akan berkat-Mu yang senantiasa ada dalam segala suasana, tidak selalu melalui peristiwa yang spektakuler atau membahagiakan, namun melalui duka cita dan pergumulan yang tampak buruk pun ada berkat-Mu yang terselubung, karena Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu. Oleh karena itu Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami selanjutnya dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu bekerja dalam hati kami, dan kami pun Engkau mampukan untuk mendengar serta menjadi taat kepada tuntunan Roh-Mu. Tuhan, saat ini kami juga membawa syafaat kami kepadamu. Kami mengucap syukur untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk tanah air yang subur, juga untuk sumber daya alam yang melimpah. Kami juga bawa pemerintahan bangsa kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau berkati setiap pemimpin kami dengan hikmat, kebijaksanaan, tanggung jawab yang daripada Tuhan. Untuk setiap program kerja yang dirancangkan, ya Tuhan, seperti program makan bergizi gratis, biarlah Engkau turut campur tangan, sehingga dilakukan dengan hikmat dalam kebenaran untuk kebaikan. Kami juga berdoa untuk kedamaian dunia ini, ya Tuhan. Biarlah kami, seluruh umat-Mu di dunia ini, boleh menjadi duta-duta kedamaian. Secara khusus untuk negara-negara yang sedang berperang, Tuhan, jika Engkau berkenan, bukalah pintu hati mereka sehingga ada kerinduan untuk hidup damai. Selanjutnya, ya Tuhan, untuk program 1 jam bersama RH ini, biarlah menjadi sarana kami bertumbuh bersama di dalam iman dan kasih, tempat kami untuk saling berbagi, mengingatkan dan menguatkan melalui setiap firman yang boleh diseringkan. Untuk setiap kami yang terlibat di dalamnya, baik tim 1 jam bersama RH di depan maupun di belakang layar, untuk setiap penulis yang boleh membagikan kesaksian mereka, juga untuk setiap orang yang boleh menyediakan diri, meluangkan waktu mengikuti SJPRH, biarlah berkat-Mu melimpah atas hidup mereka. Jika ada di antara kami yang sedang dalam pergumulan, Tuhan pun mau campur tangan, menolong, dan menopang. Inilah doa syukur dan permohonan kami, Tuhan, dan kami serahkan kepada Allah Bapa di surga, sebab hanya dalam nama-Mu kami boleh percaya dan menjadi yakin bahwa sekalipun segala sesuatu terjadi hanya menurut kehendak-Mu, bukan oleh karena keinginan kami percaya rancangan-Mu selalu membawa damai sejahtera. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan syukur dan permohonan kami ini. Haleluya. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Sang Bapa di dalam persekutuan dengan Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan di dalam bimbingan Allah Roh Kudus turun atas kita sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Enda, terima kasih Pak Santo. Ya, mari kita bersama-sama akhiri acara ini dengan ucapan syukur dan akan pujian. Terima kasih Yesus sebagai doa kita bahwa acara ini boleh berjalan dengan baik dan semua boleh diberkati oleh Tuhan. Kita akan pujian ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu. Yang tak pernah ku pikirkan, sungguh Kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam
hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ya, terima kasih Yesus. Segala puji syukur hanya bagi Dia. Ya, acara 1 jam bersama renungan harian telah usai dan kami mengundang kembali Bapak Ibu boleh mengikuti acara 1 jam bersama renungan harian pada Senin minggu pertama dan ketiga. Dan pukulnya sama, itu pukul 9 sampai 10, 1 jam. Mari kita luangkan waktu kita boleh bersama-sama hadir dalam acara ini. Juga kami rindu Bapak Ibu juga bisa mengajak rekan, saudara, sahabat Anda. Ya, sehingga rekan saudara Anda juga bisa dapat berkat yang apa kita dapatkan pagi hari ini. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati semua. Dan terima kasih buat kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai berjumpa di lain waktu. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Sony yang telah memandu acara. Bapak Pendeta David tadi sudah minta izin untuk meninggalkan ruangan ini karena meneruskan tugas beliau. Terima kasih Bapak Ibu yang telah berkenan hadir, terlebih yang tadi berkenan untuk membagikan pengalaman iman berjalan bersama dengan Tuhan. Juga terima kasih Ibu Endang untuk doanya. Bapak Ibu, ini ada beberapa yang baru, salam kenal dan mohon maaf jika kami tidak bisa menyapa satu persatu kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung. Dan kami mewakili tim redaksi Renungan Harian dan tim yang bertugas pagi ini dari Yayasan Pelayanan Gloria, mohon pamit undur diri dari layar Bapak Ibu semuanya. Kami nantikan kehadiran Bapak Ibu kembali pada SCBRA yang akan datang. Kami tutup dengan pantun ya Bapak Ibu ya. Hari Senin bersih-bersih, pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Mari sambut hari yang baru dengan senyum yang lebar. Mohon pamit Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semuanya.